You've arrived at your destination. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Kali ini gue udah ada di sirkuit Mandalika di Lombok, tentunya di sirkuit terindah di dunia, salah satunya nih Sobat Setir. Dan gue bakal ngajak kalian semua buat ngikutin keseruan dari event Shell Eco Marathon nih Sobat Setir, dimana kembali lagi nih Indonesia menjadi tuan rumah setelah tahun kemarin di 2022. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah, tahun ini kembali lagi nih Sobat Setir. Dan pada video kali ini gue bakal ajakin kalian semua untuk cari tahu nih terkait Shell Eco Marathon itu apa, syarat-syarat ikutnya gimana, terus regulasinya apa aja, serta juga gue bakal ngajak kalian buat ketemu sama Sobat Setir dari UGM, Universitas Gadjah Mada, dari tim Semar nih Sobat Setir. Karena pada tahun ini Setir Kanan resmi menjadi main media partner dari tim Semar Universitas Gadjah Mada. Gimana keseruannya dari mereka awal mobilnya datang sampai nanti mereka ikut kejuaraannya sampai berlomba nih Sobat Setir. Kita doakan semuanya berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita ikutin keseruannya. Let's go. Yap, ini adalah hari kedua di mana artinya mereka udah persiapan setelah di hari 1 kemarin mereka merakit lagi mobilnya setelah dikirim Sobat Setir. Kali ini mobilnya udah siap untuk dicek technical inspection, kalau udah lulus baru bisa latihan di hari ketiga Sobat Setir. Nah, pada video kali ini gue pengen start dari penjelasan mengenai Shell Eco Marathon itu sendiri apa sih. Shell Eco Marathon ini adalah ajang untuk mengembangkan solusi mobilitas yang inovatif dalam mendesain, membangun, menguji, dan mengendarai kendaraan masa depan yang memenuhi unsur keamanan tentunya Sobat Setir, serta dapat menempuh jarak terjauh dengan menggunakan sumber energi seminimal mungkin. Jadi bisa dibilang ini adalah wadah nih Sobat Setir buat kita generasi penerus bangsa buat memberikan inovasi terbaru, kendaraan masa depan yang jauh lebih efisien, jauh lebih cinta lingkungan lagi. Dan ya ini salah satu balapan ataupun ajang yang cukup unik, dimana kita bukannya cepet-cepetan, bukannya paling kenceng segala macem, tapi gimana caranya biar paling irit, biar paling efisien. Menarik banget Sobat Setir, gak sabar gue buat ngelihat balapannya. Di hari ini mereka masih technical inspection, ini lagi pada ngantri, dan ini ada 80 peserta yang daftar kurang lebih, dan 47 diantaranya itu mewakili Indonesia Sobat Setir. Keren banget nih. Dan gue juga mau ngajak Sobat Setir semua buat lihat langsung pedoknya si Semar alias dari Universitas Gadjah Mada nih Sobat Setir. Tapi sebelum itu juga gue mau ngejelasin rulesnya. Jadi mereka ini setelah selesai dari technical inspection bakal praktis, dikasih 4 kali percobaan untuk keliling dari track ini, dimana nanti saat hari H balapan itu mereka diadunya nggak bareng-bareng tapi satu-satu gitu dilepas. Nah itu mereka harus mengelilingi track Mandalika itu 3 kali keliling dan dalam waktu 30 menit paling lama. Jadi kurang lebih treknya itu kalau dikali 3 itu kurang lebih 12,9 km, dimana itu mereka harus menyelesaikannya dalam waktu paling lama 30 menit dengan konsumsi bahan bakar yang paling irit gitu Sobat Setir. Nanti kita ikutin aja keseruannya. Yuk sekarang kita intip dulu gimana keseruan di pedoknya tim dari Semar. Let's go. Kali ini gue udah ada di depan pedoknya dari tim Sobat Setir dari Semar alias dari Universitas Gadjah Mada nih Sobat Setir. Dimana ini adalah yang tim proto, karena ada 2 kelas nih Sobat Setir, ada proto dan juga ada urban. Dimana di setiap kelasnya ini ada sistem penggeraknya lagi, ada bahan bakar penggeraknya lagi, dimana ada listrik, ada hidrogen, dan juga ada yang fuel atau bensin pakai solar atau bensin biasa gitu, atau etanol gitu Sobat Setir. Jadi yang membedakan di situ, dimana kalau
Semar, Sobat Setir dari Semar ini tim UGM mereka menggunakan proto yang elektrik atau yang listrik. Nah, unitnya ada di belakang gua, bisa kita lihat di sebelah sini. Unitnya ini bisa dibilang jadi salah satu unit yang bersejarah juga nih buat Sobat Setir dari Semar dari UGM, di mana unit ini adalah unit yang kemarin juara di sini di sirkuit Mandalika juga untuk dari perlombaan si Shell Eco Marathon 2022 kemarin, Sobat Setir. Jadi membanggakan banget sekarang dia hadir lagi untuk tetap mempertahankan nih gelar juaranya tahun ini. Gimana nanti kita ikutin aja keseruannya, pokoknya ini masih awal banget buat nanti lombanya masih lumayan jauh, masih harus latihan juga tentunya. Semoga aja tahun ini bisa selancar itu juga, selesai. Kita doain aja. Dan gak hanya ini unitnya, gak hanya yang proto, ada juga unit yang urban dari tim Semar nih, Sobat Setir. Gimana unitnya? Kita lihat aja langsung. Dan jangan khawatir, Sobat Setir, karena unitnya bakal gua bahas juga di video setelah ini. Pokoknya tunggu aja, pantengin terus. Kita lihat dulu sekilas. Yap, kali ini gue udah sampai di depan pedoknya dari Sobat Setir Semar yang tim urban nih, Sobat Setir. Dimana tim urban ini juga sama, ada yang listrik, ada yang fuel, dan juga ada yang hidrogen. Dan perlu kalian ketahui nih, Sobat Setir, kalau tim urban hidrogen itu perwakilan satu-satunya itu yang dari Indonesia adalah tim dari Semar UGM nih, Sobat Setir. Selebihnya itu dari Singapura, ada Temasek, dan juga ada Nanyang University. Jadi dua-duanya dari Singapura, Indonesia diapit sama dua universitas dari Singapura. Dan gak hanya itu aja, karena unit yang ini juga, ini yang sudah pernah sampai ke World Championship Shell Eco Marathon di Inggris tahun 2018 kemarin. Dan ini menjadi grand finalis di urutan ke-6. Gokil banget, udah sampai ke peringkat dunia dan bisa sampai ke peringkat ke-6. Wah, dimana Temasek kemarin juga jadi juara di kelas ini. Nanti kita tungguin aja, karena ini baru pertama kalinya juga, pengalaman baru nih dari Sobat Setir tim Semar nih. Kita tungguin aja besok, mereka masih praktis dan baru aja lolos dari technical inspection hari ini. Karena ini panjang banget antriannya dan banyak banget poin-poin yang harus mereka dapatkan checklist. Kurang lebih 12-13 poin yang harus mereka dapatkan checklistnya. Jadi sesuai sama spesifikasi yang ditentukan oleh Shell Eco Marathon ini sendiri, Sobat Setir. Dan bisa kita lihat mobilnya lagi dibongkar nih, dirapin lagi, dibersih-bersihin lagi. Dan kalau dia kepasang sebenarnya jauh lebih, bisa dibilang lebih layak kayak mobil umumnya yang ada di jalanan. Karena dia pakai roda 4 segala macam, jadi makin mirip. Pakai setir juga. Kalau yang tadi kan pakai stang gitu. Kalau yang ini setir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ikutin sampai ke hari esok. Sobat Setir, ini adalah hari ketiga dari event Shell Eco Marathon 2023 di Mandalika nih. Dan sekarang gue lagi ada di pedoknya dari tim Semar, tentunya dari UGM. Dan ini mereka masih persiapan nih, karena kondisi cuacanya dari pagi tadi masih hujan sampai sekarang. Jadi harusnya sekarang mereka udah bisa praktis, bisa nyobain mobilnya di track. Sekarang ketahan, jadi di reschedule. Mereka masih mempersiapkan lagi nih mobilnya. Kayak cover mesinnya sekarang ditambahin lagi, ditutupin pakai mica biar lebih safety lagi. Karena sebenarnya yang urban ini, mobil ini layak buat diuji di track ketika masih gerimis-gerimis doang, Sobat Setir. Sedangkan kalau yang proto emang nggak boleh sama sekali tuh, kalau hujan sedikit kecil apapun itu nggak boleh. Nah, Sobat Setir, hari ini juga sebenarnya adalah hari terakhir dari finalis-finalis yang lain nih untuk ke technical inspection. Jadi udah selesai itu, besok udah full untuk practice doang nih, Sobat Setir. So, gimana keseruan hari ini? Kita pantengin terus, ikutin terus sampai selesai. Sedikit kita mengingat sejarah ataupun bisa dibilang awal mulanya nih. Tim dari Semar UGM ini memulai karirnya di Shell Eco Marathon Asia Pasifik dan Timur Tengah ini, Sobat Setir. Mereka udah ikut sejak awal
itu di 2010 Sobat Setir. Terus mereka ikut rutin sampai akhirnya kemarin di 2018 mereka bisa juara sampai ke tingkat World Championship. Terus juga sempat nggak ada event juga pas di 2020 sama 2021 karena COVID. Tapi lanjut lagi di 2022 tentunya di Mandalika ini unitnya yang ada di belakang gua dari Proto itu juara di Mandalika Sobat Setir, juara 1. Nah, terus juga sekarang nih, dari dulu kan mereka dari engine combustion biasa, dari yang solar, terus ke bensin, terus akhirnya listrik, nggak menang. Dan sekarang mereka coba di teknologi baru yaitu hidrogen. Nah, keren banget prestasinya, terus meningkat Sobat Setir. Mereka terus ingin men-challenge to the limit nih pokoknya. Pengen cobain sesuatu yang baru, pengen buktiin kalau mereka bisa tembus itu semua gitu Sobat Setir. Dan sekarang kondisinya udah lebih cerah, udah lebih memungkinkan mereka untuk mulai praktis di hari ketiga ini. Tentunya hari pertama untuk praktis. Gimana kita ikutin aja keseruannya, kita tunggu mereka akhirnya turun ke aspal. Let's go. Setelah hujan lumayan sampai setengah hari, akhirnya sekarang sekitar pukul jam 1-an bisa mulai nih praktis untuk yang tipe Proto nih Sobat Setir. Di belakang gue udah ada yang baru selesai, mereka baru latihan praktis di hari pertama untuk yang sesi pertama tentunya. Nanti ada lagi di sesi kedua di hari esok Sobat Setir. Dan hari esok juga ternyata bakal ada langsung di sore harinya start untuk yang tipe urbannya nih langsung dibalapin. Menarik banget, kita tunggu aja. Tapi sekarang kita lihat dulu keseruannya untuk praktis dari tim Semar di tipe Proto. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang udah jam 3, artinya sekarang udah dibuka nih praktis untuk versi yang urban nih. Dan di belakang gua ini udah siap-siap nih yang urbannya dari tim Semar. Dia bakal coba praktis untuk yang sesi pertama. Kita ikutin terus. Setelah tadi pagi praktis masih gerimis-gerimis, masih hujan, sekarang saatnya race. Akhirnya cuaca mendukung di sini. Udah aspalnya sudah semakin panas sih Sobat Setir, artinya sudah semakin menggolak lagi nih. Semangatnya para tim dari Semar UGM ini. Mereka langsung race, sekarang lagi persiapan nih. Lagi pada berdoa dulu. Bisa kita lihat tuh teman-teman Semar UGM. Nah nanti di tengah-tengah juga ada harus diam dulu, stop and go sekitar 2 detik baru mereka jalan lagi gitu. Nah itu aturannya, dan nanti diambil catatan konsumsi energi yang paling irit Sobat Setir. Jadi nanti 4 kali, boleh attempt-nya 4 kali, dan dari keempat ini akan diambil dari angka konsumsi energi yang paling irit. Nah kabarnya sih dari tim Semar UGM ini targetnya itu bisa mencetak hingga 200 km per meter kubik hidrogen. Jadi semoga aja bisa tercapai, kita doakan lancar. Oke, kita lihat keseruannya. Result ini Sobat Setir, ini adalah attempt pertama dari semuanya ya. Ada 3 kan, dari Nanyang dan juga Temasek. Dan ini tim dari UGM berhasil jadi posisi pertama nih Sobat Setir. Kita bisa di sini bisa lihat resultnya di website, dimana kalau tim UGM ini di 296
km per meter kubik, sedangkan yang lainnya masih di 185 atau 127 km per meter kubik sama sekali. Jadi masih jauh banget jaraknya, dan bisa dibilang ini bisa jadi yang pertama dan bisa jadi yang terakhir juga nih untuk mereka turun ke lapangan, karena ya hasilnya masih jauh banget sebenarnya. Jadi katanya sih kalau misalkan emang yang layak turun lagi dan hasilnya lebih tinggi, baru mereka turun lagi. Keren banget Celestia, langsung memegang juara yang pertama dari pertama kali dia turun ke lapangan. Mantap. Halo Sobat Setir, inilah hari kelima di mana harinya cerah nih, saatnya dari klasemen Proto untuk unjuk gigi. Di mana tim Semar UGM, tim Protonya juga udah siap, sekarang lagi antri untuk pit line. Jadi udah siap mau masuk ke sirkuit, di mana kalau tahun kemarin mereka menjadi juara pertama di kelas ini, di kelas Proto yang elektrik. Dia mencetak angka hingga 586 km per km. Dan tahun ini rencananya sekarang ini mereka mau coba untuk cetak hingga 600 km per km. Kita lihat aja gimana hasilnya. Oke Sobat Setir, selain itu gue juga bakal sharing nih ke kalian semua. Jadi dari tadi mereka udah pada race, dan kali ini seperti yang gue mention di awal juga, kalau Shell Eco Marathon ini bukan lomba cepet-cepetan, bukan tentang siapa yang paling kencang, tapi siapa yang bisa paling ngirit. Nantinya nih Sobat Setir, ada sedikit perbedaan sebenarnya antara kelas Proto ataupun yang urban. Kalau yang Proto itu kejuaraannya berhenti sampai di sirkuit Mandalika ini di kelas Asia Pasifik ataupun Timur Tengah. Jadi kayak kemarin tim Semar UGM kan menang, itu yang tim Protonya itu menang di sirkuit Mandalika ini tahun 2022. Lalu yang tim urban itu berbedanya adalah mereka nanti top 3 dari setiap kategorinya, setiap dari urban yang listrik, urban hidrogen ataupun urban fuel cell. Top 3-nya masing-masing dari kategori tersebut akan ditandingkan lagi. Di sini juga esok harinya itu nanti pertandingannya itu rame-rame. Jadi langsung line up-nya bareng-bareng jalan, dan itu cepet-cepetan juga. Jadi harus cepet-cepetan dan juga irit-iritan. Gitu Sobat Setir. Jadi menarik banget. Nanti barulah yang menjadi top 4-nya dari ke-9 peserta tersebut diambil top 3, jadi 9, diambil lagi jadi 4. Itu bakal turun ke World Championship. Jadi Shell Eco Marathon di kelas dunia itu nanti akan di India Sobat Setir gitu. Seru banget, nanti kita tungguin aja keseruannya. Ya Sobat Setir, kali ini kita udah selesai untuk attempt pertama kali, di mana tim Proto UGM mendapatkan posisi yang sama nih Sobat Setir, sama kayak tim urban kemarin, berhasil memimpin klasemen nih Sobat Setir. Dan angkanya bisa dibilang cukup jauh nih dari kompetitor atau rival-rival dari universitas lainnya, di mana kalau yang lain masih di 500 km per kWh atau di bawahnya, tim Proto dari UGM berhasil mencetak hingga 679 km per kWh, di mana ini juga masih pengen ditingkatkan lagi. Jadi nanti esok hari bakal kita coba lagi nih Sobat Setir, bakal kita ikutin lagi keseruannya. Tim Semar Proto UGM bakal coba attempt untuk kedua kalinya, pengennya sih di angka 700 km per kWh nih, kita tungguin aja. Tapi nggak selesai sampai sini aja hari ini, karena hari ini adalah pengumuman untuk pemenang di kelas urban nih Sobat Setir, di mana yang kita tahu tim dari Semar Urban UGM di kelas hidrogen berhasil menjadi juara 1. Jadi kita ikutin aja, nanti mereka bakal naik ke podium. Semar Urban UGM
Congratulations, Sema Urban UGM Indonesia. Oke Sobat Sil, sekarang gue udah bareng sama jokinya nih. Udah sama Mas Ali. Congrats sih Mas Ali ya. Makanya keren banget nih bisa berhasil membawa tim Semar UGM podium juara satu. Tapi gue mau nanya-nanya nih sama Mas Ali nih. Bagi tips and triknya dong Man. Tapi sebelumnya ini dulu deh. Gimana perasaannya dan gimana pengalamannya nih balapan kali ini? Di sharing dong. Jujur aja ini pengalaman yang sangat luar biasa ya Mas bagi aku sendiri, karena kan bisa jadi driver di event yang sebesar ini, yang pesertanya tuh nggak cuma dari Indonesia tapi dari seluruh Asia, jadi Asia Pasifik dan Middle East. Terus juga seneng banget karena apa? Karena bisa dapat podium 1. Aku rasanya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata nih. Pokoknya seneng banget lah bisa ada di event yang sebesar ini. Sangat membanggakan lah ini. Iya, sangat membanggakan. Jauh lagi jarak ini. Iya, bener banget. Dan katanya baru dapat angkanya juga pas di sini ya. Kemarin nggak setinggi itu angkanya. Kemarin emang dia agak setinggi ini, ada di bawahnya lah. Ini pecah rekor juga nih sebenarnya. Rekor. Iya. Dan ini juga pertama kali terjun Semar UGM di kategori hidrogen. Benar. Langsung podium. Keren banget ya selesai. Lanjut lagi nih Mas, nanti mungkin Sobat Sil semua juga ada yang punya mimpinya sama nih, bisa sukses kayak Mas Ali, bisa naik podium juga. Boleh dong bagi tips and triknya nih. Wah, boleh banget nih. Yang pertama, pastiin kalian tuh punya tim yang keren-keren kayak ya tim-tim kita ini. Siap. Karena gimana pun baiknya aku nggak akan berhasil tanpa mereka. Oke. Nah, yang kedua susun strategi. Nah, pokoknya susun strategi yang bagus, yang baik, gimana caranya kalian bisa naik podium. Nah, yang kedua, cari tahu karakteristik dari mobil kalian. Ya, kalian harus paham betul dengan kondisi, kelebihan dan kekurangan dari mobil kalian sendiri. Nah, yang terakhir, driving style. Karena apa? Karena driving style tuh yang berpengaruh signifikan lah dalam lomba ini. Kurang lebih bisa dibilang bersatu ya. Jadi sama timnya bersatu juga, sama mobilnya juga harus bersatu. Siap nih. Itu dia nih tips dari Mas Ali, juara satunya dari kelas Urban Hidrogen. Mantap banget. Congrats sekali lagi Mas. Thank you. Makasih Mas. Keren. Sekarang gua udah bareng sama tim manajer Urban dari Universitas Gadjah Mada bareng sama Mas Evelyn. Ya, Congrats Mas. thank you Mas. Keren banget nih Sobat Sil. Udah pegang piala, udah naik ke podium tadi. Benar, Pak. Dan mau nanya-nanya dikit nih Mas. Boleh, Bu. Boleh. Jadi bakal lanjut nih. Abis ini kan Regional Championship, World Championship. Tahun depan juga bakal ikutan lagi. Iya, benar. Gimana nih strategi atau hal-hal baru yang bakal didatengin dari tim Semar? Untuk Regional Championship sendiri, pastinya kita ada beberapa strategi yang akan kita gunakan untuk race besok. Dan nanti malam kita bakal diskusi bareng teman-teman juga yang lain untuk di hotel untuk strategi besok. Dan untuk World Championship kita lihat dulu hasil race besok bagaimana, apakah kita lolos ke India atau bagaimana. Itu kita doakan yang terbaik saja. Dan untuk tahun depan tentunya kita akan mengajukan lagi untuk Urban Hidrogen lagi, dan pastinya dengan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi dan lebih efisien lagi. Mempertahankan gelar ya pokoknya Mas. Amin. Congrats Mas. Thank you. Thank you Mas. Thank you. So Sir, ini adalah hari terakhir, hari ke-6, di mana sekarang kita bisa lihat ini tim dari Urban dari semua kategori ya, dari hydrogen, elektrik, ataupun dari yang fuel cell biasa nih Sobat Sir, pakai bensin ataupun pakai solar gitu ya, diesel. Nah, kali ini mereka akan diadu untuk dari top 3 dari setiap kategori tersebut. Karena kemarin kan juga tim Semar udah angkat piala tuh juara 1, tapi sekarang diadu lagi di Regional Championship, di mana pemenangnya nanti akan diambil top 4 untuk masuk ke World Championship ada di India Sobat Sir tahun ini. Kita lihat aja keseruannya, kita tungguin gimana hasilnya nih Sobat Sir. Selain itu juga nanti bakal ada nih untuk yang tim proto, untuk mereka masih bisa dapat kesempatan beberapa kali attempt lagi
untuk mendapatkan angka konsumsi bahan bakar ataupun energi yang terbaik Sobat Setir. Oke, kita ikutin terus keseruannya. Sobat Setir, setelah tadi attempt terakhir yang dilakukan oleh tim Proto dari Semar UGM, akhirnya mereka berhasil lagi nih mengamankan kedudukan. Jadi kan sebelumnya attempt ketiga itu mereka di 736,1 km per kWh. Itu disusul nih Sobat Setir sama tim dari Muhammadiyah di mana dia bisa di 749,2 km per kWh. Tapi di attempt keempat yang terakhir nih Sobat Setir, tim Semar UGM kembali membuktikan eksistensinya nih. Setelah kemarin kan menjadi juara, tahun ini harus tetap mempertahankan posisinya, di mana akhirnya bisa pecah rekor di 779,6 km per kWh Sobat Setir. Luar biasa. Jadi sekarang kedua tim nih, dari yang Urban dan yang Proto, dua-duanya jadi juara satu Sobat Setir di Shell Eco Marathon 2023. Wah, gokil banget Sobat Setir. Sekarang saatnya kita naik ke panggung buat ngeliat mereka karena bakal angkat piala lagi nih Sobat Setir. Keren banget. Yuk, ikutin. Sobat Setir, kali ini gue udah sama Mas Bang nih, dimana ini adalah perwakilan dari tim Proto UGM karena udah berhasil keluar sebagai juara satu lagi nih Sobat Setir. Congrats dulu Mas. Wih, Mas di bagian apa Mas? Bagian desain and manufaktur. Sekalipun dia juga jadi supir. Jadi pembalap ya nih Sobat Setir, keren banget nih. Gimana nih Mas? Kita mau tanya-tanya dikit karena pas awal kali praktis pun sempat ada trouble, sempat mobilnya ada masalah kan, terus sempat dibalap juga nih Sobat Setir sama unit-unit khas lain nih. Jadi posisinya turun, abis pertama 21, 22, terus selesai. Gimana nih Mas? Sharing dong ke Sobat Setir gimana pengalamannya untuk balapan kali. Mungkin tahun ini lumayan bikin deg-degan sih, karena untuk ini juga tahun pertama jadi driver Semar Proto. Itu juga satu-satunya driver di tim ini untuk tahun ini, jadi nggak ada driver cadangan. Wah, terus waktu praktis pertama kali juga ada trouble di mana nggak bisa nyelesain, bahkan satu level nggak selesai. Tapi untungnya waktu ambil data semua berjalan dengan lebih baik lah. Mantap nih Sobat Setir. Jadi nggak putus asa lah intinya ya. Kita bawa yang terbaik Let's. Terus boleh lagi nih Mas, satu lagi buat bagi Sobat Setir semua nih, kita sharing gimana kalau Sobat Setir semua pengen kayak Mas lah setidaknya biar bisa sukses nih buat balapan kayak gini tuh, tips and triknya apa? Kalau tips and trick untuk balapan ya, dari balapan tahun ini mungkin dari aku belajar dari pengalaman, karena semua teori itu kalau pengalamannya di track itu kurang ya bisa jadi itu bukan yang terbaik, tapi pengalaman itu yang bisa kasih kita banyak ilmu di sana. Bener Sobat Setir, keren banget nih. Thank you Mas. Congrats sekali lagi. Mantap nih. Sobat Setir, kali ini gue udah bareng sama Azim, dimana ketuanya dari tim Semar UGM nih. Congrats Mas. Nih, keren banget nih. Berhasil bisa dibilang mempertahankan gelar juara nih. Tapi boleh share sedikit kali ke Sobat Setir, gimana buat tahun depan, tahun-tahun selanjutnya, strategi atau taktik atau gimana? Boleh di-share. Kalau buat tahun depan kita rencananya mau bikin mobil baru. Wah, di mana? Banyak teriak nih karena menang 2 kali. Semangat banget. Keren. Jadi buat tahun depan kita rencananya mau bikin mobil baru biar kita bisa improve lagi dan dapat hasil lebih bagus lagi. Mantap. Jadi totally build dari awal. Dari nol lagi kita bikin. Oke, yang ini aja udah pecah rekor ya. Nah, Setelah beberapa drama.
Ya misalnya dibilang gitu. Nama dikit. Oke, keren banget. Sukses terus untuk Mas Azim dan tim ya. Mas Kongres. Makasih terkanan juga. Oke sobat setir, sampailah kita di penghujung acara di Shell Eco Marathon 2023 di kelas Asia Pasifik dan Timur Tengah nih sobat setir. Di mana untuk kejuaraannya dimenangkan oleh tim dari Temasek dari Singapura untuk Regional Championship, sedangkan tim Semar UGM berhasil menjadi finalis sobat setir. Tapi tenang saja karena perjalanan masih panjang, masih ada 2024, 2025 untuk Shell Eco Marathon di Asia Pasifik ini dan Timur Tengah. Dan kongres juga nih buat tim Semar karena berhasil untuk merenggut 2 langsung juara 1 di tim Urban Hydrogen maupun di Proto Electric. Dimana itu keren banget dan sangat membanggakan sekali tentunya sobat setir. Dan buat sobat setir semua juga yang mahasiswa-mahasiswi ini, terutama jurusan teknik, harus daftar di Shell Eco Marathon karena di sini kalian bakal banyak belajar, bakal berkembang bersama dan gak hanya di kelas nasional saja karena kalian juga akan bertemu dengan sobat setir dari kancah internasional nih sobat setir. Keren banget. Di sini pun gua banyak belajar sobat setir. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Congrats buat tim Semar dari UGM. Pertahankan terus kualitas kalian dan tentunya gue juga mau kasih tahu kalau di sini jualannya rata-rata dari Indonesia. Jadi kaula muda di Indonesia masih banyak sekali ide-ide menarik, inovatif, dan kalian harus buktikan di ajang ini tentunya. Oke, gue Krisnadi. Jangan lupa untuk kasih like, comment, subscribe, dan follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Bisa dibilang kalau tim dari setiap tim sih cukup sekian untuk video kali ini. Congrats buat tim Semar dari UGM, pertahankan telus gitu untuk mengunjukkan gigi mereka nih, asik mengunjukkan gigi, ngaco banget.